البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Lanjut ya ikhwah, kita baca sirah nabawiyah. Ini namanya adalah kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul, punyanya Ibnu Katsir rahmatullahi alaih. Akhir yang kita bahas itu pembahasan mengenai tentang pemboikotan orang-orang kufar Quraisy terhadap kabilah Bani Abdi Manaf atau kabilah Bani Hashim. Diboikot selama 3 tahun lebih kurang. Tujuannya untuk mematikan dakwah Rasul alaihissalam, yang dimana pemboikotan ini berujung kepada perdamaian antara qabail, antara kabilah-kabilah yang ada. Kemudian muallif mengatakan faslun khurujun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Taif. Keluarnya Nabi ke mana? Ke Taif. Keluarnya Nabi alaihi salatu wasallam ke Taif. Qala falamma nuqidat as-sahifatu wafaqa maut Khadijah radhiyallahu anha wa maut Abi Talib. Wakana bainahuma 3 ayyam. Tatkala sahifah itu telah digagalkan, perdamaian itu, ada sahifah itu dibatalkan, dan kembalilah orang-orang dari keturunan Bani Hashim ke Mekah. Kejadian itu bertepatan dengan kematiannya Khadijah dan juga kematiannya Abu Talib. Dan Abu Talib lebih dahulu meninggal. Selepas perdamaian mungkin beberapa bulan. Baru kemudian kematiannya Khadijah. Selepas kematiannya Abu Talib kurang lebih 3 hari. Di mana Abu Talib dengan adanya hisar, pemboikotan, dengan umurnya dia yang sudah tua, nggak menambah kecuali kesehatan yang mulai surut. Sehingga Rasul alaihissalam waktu melihat keadaannya Abu Talib bisa tidak menutup kemungkinan untuk meninggal di suatu saat kapanpun, karena keadaannya sudah parah. Sampai datang di mana Abu Talib telah menghadap kematian, sakaratul maut. Di situ Rasul gak ingin untuk melewatkan kesempatan ini. Dan beliau berangkat ke sana dan mendapatkan di sampingnya ada Abu Jahal dan juga Abdullah bin Rabi'ah. Di situ Rasulullah ingin mengambil kesempatan sebagai perpisahan, karena Abu Talib yang di antara orang yang paling dicintai oleh Rasul. Bagaimana pengorbanan, bagaimana ketinggian dakwah Rasul dikarenakan Abu Talib. Tapi Allah Azza wa Jalla telah mengatakan innaka la tahdi man ahbabt. Engkau enggak akan memberikan hidayah bagi siapa yang engkau cintai, tapi Allah memberikan hidayah bagi siapa yang Allah kehendaki. Abu Talib meninggal di atas agamanya Abdul Muttalib, bapaknya. Maka itu kesedihan, itu suatu kesedihan. Karena Rasul alaihissalam telah meninggal banyak dari kalangan sahabatnya. Jadi meninggal di zaman kehidupan Rasulullah Hamzah, meninggal Abu Salamah, meninggal Sa'ad bin Mu'adz, meninggal Utsman ibn Mad'un. Banyak para sahabat yang meninggal. Tapi perpisahan mereka dengan Rasulullah itu perpisahan sementara di dunia. Akan berjumpa kembali di akhirat di bawah rahmat Allah dan berada di surga selama-lamanya. Tapi perpisahan Rasulullah dengan Abu Talib itu untuk selamanya. Untuk selamanya. Makanya itu suatu kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Sangat-sangat sedih. Ditambah dengan kematiannya Khadijah. Ini juga salah satu pembela dan pembangkit semangat dan pemberi mental untuk Rasul alaihissalam dari dalam. Seorang istri yang sangat mulia, Khadijah, pun meninggal. Maka itu ditambah dengan kesedihan yang lain.
Ditambah dengan apa? Dengan kesedihan yang lain, kematiannya Khadijah. Lihat Rasul SAW bagaimana ujian yang beliau hadapi. Selepas diboikot, meninggal Abu Talib. Selepas meninggal Abu Talib, meninggal Khadijah. Selepas meninggalnya, mereka berdua ini menjadi orang yang paling berharga. Orang-orang kufar Quraisy mulai lebih kurang ajar dan mulai lebih berani. Itu balak lagi. Jadi balak di atas balak, balak di atas balak. Makanya sebagian itu menamakan tahun 10 ini, tahun 10 dari diutusnya seorang nabi, itu dinamakan dengan Amul Huzn, tahun kesedihan. Dan Al-Buti, salah satu penulis sirah, menisbatkan penamaan ini kepada Nabi, dan ini suatu kesalahan yang besar sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Syekh Al-Albani. Salah menamakan atau mengatakan penamaan tahun sedih itu dari Rasulullah. Karena kalau memang demikian, maka di sana ada hari-hari yang lebih penting untuk lebih awal atau lebih pantas untuk dikatakan hari sedih. Lihat Rasul di perang Uhud meninggal 70. Rasul mengirim 70 qari, 70 ulama para sahabat untuk mendakwakan Islam, dibunuh semua. Meninggalnya Ja'far, sepupunya, meninggalnya Hamzah, pamannya, meninggalnya banyak dari kalangan para sahabat yang mulia. Itu semua nggak ada satupun yang mengatakan bahwasanya itu adalah hari atau tahun kesedihan. Ditambah kata Syekh Albani, ucapan tahun itu tahun kesedihan kemudian dinisbatkan kepada Nabi, itu suatu ucapan yang kosong dari dalil. Baik dalil itu sahih atau dalil itu dhaif. Jadi nggak ada dalil sama sekali, kosong, blong. Dalil nggak ada, yang lemah pun nggak ada. Jadi dari mana ucapan seperti ini? Kita nggak ngingkari itu adalah hari kesedihan, tapi penamaan itu kemudian dinisbatkan kepada Nabi, maka itu suatu kesalahan. Adahwa. Makanya kata Ibnu Katsir, "Fastaddal bala'u 'ala Rasulillah min sufaha in qaumih." Lihat, selepas meninggalnya Abu Talib dan meninggalnya Khadijah, huznun fawqa huznin. Bala fawqa bala. Ini kesedihan di atas kesedihan. Cobaan di atas cobaan. Ditambah dengan keadaannya orang kufar Quraisy yang enggak menjaga sedikit pun suatu ikatan persaudaraan atau silaturahmi atau kekerabatan. Karena Rasulullah di antara mereka itu bukan orang lain. Rasulullah itu Al-Amin, dan masih ada kerabat antara beliau dengan orang-orang kufar Quraisy, tapi enggak menghalangi itu semua. Fastaddal bala. Bala itu lebih lebih berat kepada Rasulullah min sufaha'i qaumih, dari orang-orang dungu dari kalangan kaumnya Nabi. Wa aqdamu alaih, dan mereka lebih berani. Dan ini sesuai dengan ucapannya Aisyah, mazalat Quraisyun ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib. Orang-orang kufar Quraisy ini ka'ah, pengecut dan takut selama ada Abu Talib, sampailah Abu Talib meninggal. Dan juga telah diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, di mana beliau menjelaskan bahwasanya manalat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Talib. Ini riwayat Urwah bin Zubair dari Nabi. Jadi mursal, dia mursal dan dhaif. Tapi maknanya benar. Maknanya itu benar. Jadi enggak pernah Rasulullah itu mendapatkan gangguan dari kufar Quraisy yang paling dibenci sama Rasulullah kecuali selepas kepeninggalannya Abu Talib. Makanya kata Ibnu Katsir, kebanyakan gangguan yang ditimpahkan kufar Quraisy kepada Nabi paling banyak, paling parah selepas kepeninggalannya Abu Talib. Rasulullah waktu sholat dikasih kotorannya onta atau ari-arinya onta. Itu kapan? Selepas kepeninggalannya Abu Talib. Dan juga Uqbah bin Abi Mu'aid yang mencekik Rasulullah, sebagaimana di hadis Abdullah bin Amr bin As yang ada di Imam Bukhari. Itu kapan? Selepas kepeninggalannya Abu Talib, dicekik dan dikeraskan cekikannya itu. Sampai datang siapa? Abu Bakar, dan menghalangi perbuatan tersebut dan mengatakan, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian itu membunuh seseorang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku? Dan juga bala yang lain. Bala yang sangat banyak itu beliau lalui selepas kepeninggalan Abu Talib, dan ini salah satu keburukan orang-orang kufar Quraisy. Bentuk pengecutnya mereka, bentuk di mana mereka pengecut. Dan juga keinginan Abu Jahal yang ingin menindas leher Rasulullah.
tatkala ingin mendekat kepada Nabi di waktu Rasulullah salat, kemudian apa? Ada di sana yakni mada khandaq. Dari Jahannam. Semacam ada yang menghalangi Abu Jahal. Kata Rasulullah, kalau seandainya dia mendekat, dia akan disambar oleh malaikat. Itu kapan mulainya Abu Jahal berani? Selepas kepeninggalan Abu Talib. Jadi ini perkataannya Ibnu Katsir itu benar, dan itu telah beliau jelaskan juga di kitabnya beliau yang lain, Sirah Al-Kubra. Beliau punya 2 kitab sirah. Yang pertama besar, namanya apa? Namanya apa? Sirah punya Ibnu Katsir yang paling besar. Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Kemudian dikhususkan di kitab ini, Fusul. Qala fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Taif likay ya'wuh wa yansuruhu ala qaumihi wa yamna'u minhum. Rasul waktu sudah melihat keadaan Mekah, enggak ada Abu Talib, enggak ada pemberi semangat dari dalam. Para sahabatnya ada hijrah. Para sahabatnya ada yang mustada'afin, lemah. Setiap hari Rasul melihat mereka itu disiksa. Dan nggak ada satupun yang menolong. Maka beliau melihat Mekah ini di waktu saat ini bukan lagi ladang untuk dakwah, bukan lagi ladang untuk mencari pengikut, bukan lagi ladang untuk menyebarkan agama Allah. Belum saatnya. Maka Rasulullah memikirkan untuk mencari pembantu dan penolong dalam agama ini dari arah lain. Karena Mekah lihat keadaannya, keadaannya semakin parah. Maka beliau memilih apa? Memilih untuk berangkat dan pergi ke Taif. Maka Ibnu Katsir mengatakan fa kharaja Rasulullah ila Taif, berangkat ke Taif. Tujuannya apa? Likai ya'wu wa yansuru. Untuk agar mereka penduduk Taif menolong, membantu Rasul alaihi salatu wasallam. Dan tujuan ini itu dari segi sanadnya hasan. Sebagaimana penjelasannya Syekh Salim Al-Hilali, kitabnya beliau Al-Musaffa, dari Ibnu Syihab, Abu Musa dan juga yang lainnya. Tujuannya ini. Tujuannya untuk mendapatkan siapa yang mampu mendakwakan yang bersama Nabi, membantu Rasul dalam dakwanya. Wa da'ahum ila Allah azza wa jal, dan Rasulullah mendakwakan mereka kepada agama Allah. Falam yujibu ila syai'in min alladhi talab. Mereka itu enggak meresponi, enggak mengikuti, enggak tidak mengikut, menjawab dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa adau adzan azima, dan bahkan mereka malah mengganggu Nabi dengan gangguan yang besar. Lam yanal qaumuhu min aktsar mimma nalu min. Lam yanal qaumuhu min aktsar mimma nalu min. Jadi kaumnya itu enggak sampai dalam tahapan yang telah dilakukan oleh kaum Taif. Orang kufar Quraisy itu mengganggu, tapi nggak seperti gangguannya Taif, jadi dilempari batu, kemudian dicela, sampai Rasulullah itu pulang dalam keadaan apa? Mahmum, sempit, resah. Hadza huwa. Nggak sadar kecuali sudah depannya ada Jibril. Di mana Jibril itu menyampaikan bahwasanya Allah telah mengutus kepada engkau malaikat gunung, di mana malaikat gunung menyapa Rasulullah dengan salam, kemudian mengatakan, in syi'ta la atbaqtu alaihim al-akhshabain. Kalau engkau kehendaki, saya akan benturkan 2 gunung. Selesai, panyet. Semua masyarakat itu hancur sudah. Ayo mana negara yang bisa memindahkan 2 gunung kemudian dibenturkan? Gak akan ada insya-Allah. Tapi diktator siapa yang mampu? Ini diktatornya langsung dari para malaikat. Malaikat gunung. In syi'ta la atbaqtu alaihim al-akhshabain. Kalau engkau kehendaki. Tapi Rasulullah SAW yang telah disifatkan dengan Rahim, Rauf, Rahim, Rauf, lembut, Rahim, menyayangi, itulah walakinni arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda. Saya mengharapkan ada nanti dari keturunan mereka yang keluar menjadi seseorang yang menyembah Allah semata. Ini ahlu Taif. Ini ahlu Taif. Bagaimana mereka membangkang dan menolak dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Lihat ya ikhwah keadaan dakwah beliau. Siapa yang akan mengira
bahwasanya dakwah ini akan menjadi sejarah terbaik di dunia, yang akan menjadi pemimpin di dunia dan di akhirat, karena akan memimpin yang membawa bendera kepemimpinan kelak di hari kiamat siapa? Rasulullah. Makanya dikatakan liwa'ul hamd, sahib liwa'ul hamd, yang akan memegang nanti benderanya. Beliau memimpin di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita kembali dan melihat bagaimana sejarah dakwah, maka banyak gangguan, cobaan, cercaan, pengusiran, peperangan nanti juga waktu di Madinah, dilukai, dan disihir, sampai beliau masih mendapatkan bentuk tersebut atau athar bekas itu di waktu Rasulullah sakit yang berujung kepada kematian. Faraja'a anhum. Rasulullah sudah lihat Taif gak bermanfaat, balik ke Mekah. Tapi tidak mungkin kembali dalam keadaan apa? Tanpa ada yang jamin, gak ada yang jaga, gak akan mungkin. Karena Rasulullah berangkat ke sana, mereka tahu gak mungkin ke sana kecuali apa? Mengatur siasat, tapi pulang dengan tangan kosong. Dan Rasulullah sudah ngasih pesan, jangan sampai kalian sampaikan ke orang Mekah kalau saya ini menawarkan dakwah. Karena itu bisa menjadi bahan, mereka bisa menyerang. Maka Rasulullah menawarkan dirinya kepada Al-Akhnas bin Syuraiq untuk bisa menjamin kepulangan Rasulullah supaya nggak diganggu oleh kufar Quraisy. Al-Akhnas bin Qais mengatakan, saya ini halif, saya ini adalah sekutunya orang Quraisy, dan sekutu bukan haknya dia untuk menjamin, saya cuma sekutu. Dan dia akhirnya Rasulullah menawarkan kepada Suhail. Suhail pun mengatakan, saya nggak bisa menolongmu kepada Banu Ka'ab, mereka nggak bisa saya. Akhirnya siapa yang menjamin? Al-Mut'im, Mut'im bin Adi, bapaknya Jubair ibn Mut'im. Mut'im ibnu Adi, itulah yang menjamin Rasulullah, itulah yang menjamin Rasul alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah, Ibnu Katsir mengatakan, wa dakhala Makkah fi jiwaril Mut'im ibn Adi. Rasulullah masuk Makkah fi jiwar, di perlindungannya siapa? Mut'im bin Adi. Dan ini salah satu keutamaannya Mut'im yang Rasul alaihi salatu wassalam enggak melupakannya. Di zaman Rasulullah berhasil mengalahkan kufar Quraisy di perang Badar, Rasulullah mendapatkan tawanan banyak, di mana beliau mengatakan, lau kana al-mut'imu hayyan la taraktuhum haula'in natanah lah. Kalau seandainya Mut'im itu masih hidup, saya akan tinggalkan mereka yang bangkai ini, yang natanah, yang busuk. So lihat natanah kata Rasulullah SAW, yang busuk, orang kufar Quraisy. Saya akan tinggalkan dan saya serahkan kepada Mut'im bin Adi sebagai bentuk apa? Membalas al-jamil, membalas suatu jasa, membalas suatu kebaikan. Rasulullah nggak melupakan. Karena yang menjamin keberadaan Rasulullah di Mekah selepas kepulangan dari Taif, Mut'im. Di situ Rasulullah tahu keberadaannya Mut'im untuk Nabi itu terbatas, dan kekuatannya kufar Quraisy di atas kekuatannya Mut'im. Dan ibaratnya dia itu penjagaan yang terbatas waktu dan juga kekuatannya. Rasulullah nggak akan nggak akan duduk diam. Setiap tahun demi tahun yang lewat, setiap musim haji lewat, itu Rasulullah nggak akan meninggalkan momen tersebut kecuali mendatangi setiap kabilah, mendakwakan Islam, menawarkan Islam, menyebutkan agama Islam seperti ini. Dan seluruhnya menolak. Seluruhnya menolak, nggak ada yang menerima. Ada satu yang masih kayak hitungannya negosiasi dengan Nabi, kayak Bayharah bin Firas. Dia ini salah satu dari keturunan salah satu kabilah besar yang belum pernah kabilahnya itu tertawan satupun dari wanitanya. Artinya Gak pernah kalah kok perang berarti. Besar kabilahnya. Ditawarkan sama Rasulullah Islam. Orang ini ternyata pikirannya itu bukan pikiran agama, tapi pikirannya kepemimpinan, bisa menguasai orang-orang Arab. Dia tahu bahwasanya orang ini, Rasulullah itu akan memiliki suatu ketenaran dan suatu kepemimpinan dunia, dan dia tahu. Tapi dia ingin memiliki timbal balik. Dia akan katakan, kita akan menolongmu, dan kita akan mentaati semua perintahmu, dan kita akan menghalangi semua orang yang akan mengganggu dakwamu. Tapi kita akan tanya, kalau engkau menang, dan engkau sudah menjadi raja, dan engkau meninggal, apa timbal balik bagi kita? Apakah bisa kerajaan itu kembali kepada kabilah kita? Lihat bagaimana negosiasinya mereka itu. Dunia, tahta yang mereka inginkan. Jadi Rasulullah meninggal, nanti diwarisi oleh kabilahnya ini, Bayharah bin Firas. Maka Rasulullah waktu melihat ternyata tujuannya ini,
Ditinggalkan sama Nabi SAW. Allah itu akan memberikan kepemimpinan sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kalian itu memeluk agama Islam, maka akan mulia kabilah kalian. Kalau enggak. Tapi kalau misalnya itu sekedar karena kalian tuh ingin memeluk Islam karena untuk memegang tahta, enggak. Ditinggalkan oleh Nabi SAW, enggak peduli. Terus berjalan sampai nanti akan datang pembahasan tentang apa? Bai'atu al-Aqabah. Di situ Rasulullah mendapatkan banyak pertolongan sedikit demi sedikit dari orang-orang Ansar. Sampai datang izin dari Allah untuk pergi ke dan hijrah ke Madinah. Di situ awal mula dibentuknya Daulah Islamiyah Al-Uzma yang paling agung di permukaan bumi. Di sini kata muallif wa ja'ala yad'u ila Allah ay syara'ah. Ja'ala di sini artinya syara'ah, memulai. Namanya ini fi'il isya. Ja'ala Rasulullah mulailah selepas pulang ke Mekah dilindungi oleh Tufail oleh Al-Mut'im, kembali ke Mekah, tujuannya apa? Berdakwah lagi. Enggak berhenti, terus berdakwah. Setiap Rasulullah berdakwah, Abu Jahal ngapain? Ganggu. Dari belakang. Diganggu. Jangan kalian dengarkan ini kadzab, ini gila. Diganggu. Padahal pamannya sendiri. Fa aslamat Tufail ibnu Amr ad-Dausi. Ini salah satu kabilah yang paling besar yang berhasil masuk Islam. Kabilah pertama siapa? Abu Dzar. Kabilahnya Abu Dzar al-Ghifar. Kabilah Ghifar itu kabilah yang terkenal dengan pembegalan, penculikan, pemotong jalan. Tapi masuk Islam. Jadi pencopet masuk Islam semua, satu kampung. Dipimpin oleh Abu Dzar al-Ghifari. Ada. Nanti kita insyaallah dakwain. Dan juga kedua siapa? Tufail bin Amr, Dausi. Daus dari mana dia? Dari Yaman. Ini kabilah yang ada di Yaman. Dia masuk Islam dan dia berhasil memimpin kaumnya untuk masuk Islam dan membawa kaumnya kepada Rasulullah dengan jumlah 80 keluarga. Kalau sekarang satu keluarga mungkin 5-4 orang. Orang Arab zaman dahulu. Wah, ya banyak. 80 keluarga yang berhasil dibawa. Taruh mungkin satu keluarga 10 anak. Berarti kan 800. Itu sudah katibah itu. Itu sudah apa? Sudah kalau dibilang dalam bahasa Indonesia apa militer itu? Satu bendera, satu soft, satu batalion. Nah, itu satu katibah kalau bahasa Arab. Katibatul maut. Yani sekak padang, Arab apa imut. Itu namanya. Sudah cukup. 800 sudah cukup. Pimpin satu liwat. Meskipun sebagian mungkin 2.000, 1.500 tapi cukup ini. Katibah musagharah. Ini Abu Tufail salah satu orang yang berhasil memasukkan banyak dari kaumnya ke dalam agama Islam yang menjadi tabungan terbaik untuk Nabi. Karena Rasulullah itu enggak langsung mengatakan bawa kaummu ke sini ke Mekah kita perang sama-sama. Enggak sekarang waktunya, nanti kalau kita sudah di Madinah. Kapan Tufail datang ke Madinah? Di tahun ke-6 masuk ke-7 setelah peperangan Khaybar. Di situ Tufail bersama kaumnya masuk ke Madinah menjadi salah satu anggota tentara Nabi SAW dan keluar dari Daus satu penyebar agama dan hadis terbanyak. Siapa? Abu Hurairah. Abu Hurairah itu salah satu kaumnya atau Tufail ini. Maka Tufail kata para ulama dia ini nggak lepas dari pahala yang dia dapatkan berhasil dia mengislamkan siapa? Abu Hurairah. Karena dia ini menjadi talibul ilm yang paling semangat yang bisa menyebarkan hadis ke pelosok dunia. Ini salah satu hasil jerih payahnya Tufail. Karena sama-sama Dausi. Makanya di sini fa aslamat Tufail ibnu Amr Dausi wa da'a lahu Rasulullah an yaj'ala Allahu lahu ayah. فجعل الله في وجهه نورا فقال يا رسول الله أخشى أن يقولوا هذا مثله فدعا له فصار النور في صوته فهو المعروف بذي النور. Jadi dia tuh Rasulullah mendakwakan dia tuh masuk Islam dan dia didoakan oleh Rasulullah agar Allah menjadikan bagi dia itu suatu tanda keistimewaan. Maka Allah menjadikan di antara dua matanya itu suatu cahaya. Tapi dia nawar, ya Rasulullah kok saya punya cahaya di sini, memuruh-muruh. Itu saya takut nanti orang bilangnya ini mutlah. Mutlah itu semacam kayak kecacatan. Aneh. Ini aneh nanti.
Maka pindahlah cahaya itu kemana? Ke ujung tongkatnya. Maka di waktu ada kegelapan murub. Nah, di sini kaumnya itu banyak tergiur dan masuk. Dan ini namanya apa ini? Namanya apa ini? Karamah. Ini namanya karamatul aulia yang Allah jadikan bagi siapa yang Allah inginkan. Dan karamah itu sesuatu yang nggak dicari. Karamah itu bukan hal yang dicari atau hal yang dibanggakan sehingga menjadi patokan mulia, enggak. Karamah itu Allah jadikan untuk dua. Yang pertama membela agama atau membantu ketaatan. Cuman ini toh. Kalau karamah menjadi bahan untuk banyak pengikut atau banyak uang, maka itu bukan karamah. Itu namanya maghrunah. Itu suatu kegilaan. Karena banyak orang itu mengatasnamakan dirinya itu mampu ini, mampu itu, tapi semua itu dibaliknya adalah jin. Ini Tufail. Wada'at Tufail qaumah ila Allah fa aslama ba'duhum wa aqama fi biladih. Tufail mendakwakan kaumnya, maka sebagian mereka masuk Islam dan dia tinggal di tempatnya. Falamma fatahallahu ala rasulihi Khaybar qadima bihim fi nahwu min 80 baita. Waktu Allah Azza wa Jalla berhasil menangkan untuk Rasulullah perang Khaybar, itu Tufail datang bersama kaumnya kurang lebih 80 bait. Apa arti 80 bait? 80 rumah gitu. Maksud 80 rumah. 80 keluarga, na'am. Satu keluarga, Allah alam, satu keluarga istrinya 2, 3. Ada lah. Nah, jadi ini dia. Dan besok pembahasan tentang Al-Isra wal Mi'raj. Tadi yang Menjamin, memberikan perlindungan. ada masuk Islam. Enggak. Mati dalam keadaan kafir. Ya, enggak diganggu. Enggak disiksa, enggak tegakkan hukum. Jadi orang-orang kufar Quraisy akan menahan gangguannya dia. Kenapa? Karena ada yang jamin. Wes, orang ini enggak akan ngapa-ngapain, saya yang jamin. Itu namanya jaminan. Penjamin yang memberikan rekomendasi. Sehingga kelas orang itu merasa aman dengan orang ini karena sudah ada yang jaga. Dan Mut'im ini salah satu juga pemuka. Salah satu pemuka karena dia bersama Rasulullah itu bertemu kalau tidak salah di Bani Adi atau di Bani Lu'ay bin Ka'ab. Berjumpa sama Rasulullah berjumpa di Abdul Manaf karena Allah alam. Artinya masih ada qarabah, dia dengan Rasulullah itu masih ada qarabah di Bani Abdul Manaf karena. Di sini disebutkan falau kana majdun mukhlidal yauma wahida minan nasi najja majduhul yauma mut'ima. Kalau seandainya kemuliaan itu bisa mengekalkan seseorang dari sekalian manusia, maka sungguh yang namanya kemuliaan akan mengekalkan namanya Mut'im. Kenapa? Karena Mut'im terkenal dengan kemuliaan. Sangat mulia. Sangat mulia. Maka Rasulullah itu mengingat jasanya dia. Yastami'ul Mut'imu ibnu Adi ma Rasulullah fi Abdi Manaf. Nah, dia bersama Rasulullah itu sanadnya ketemu di mana? Nasabnya di Abdi Manaf. Ketemu di Abdi Manaf. Wa tufiya fi Makkah ba'da al-hijrah bi yasir wa ma'a annahu lam yuslim. Dia enggak masuk Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.